Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Nasrul Amilin Syihab dari D3 Kepariwisataan atau Bina Wisata Universitas Airlangga. Nah, kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu atau sedikit pengetahuan dan sharing tentunya dengan kalian eh, tentang elemen makanan dalam industri pariwisata. Nah, untuk pertama, seberapa penting sih elemen makanan dalam industri pariwisata? Jawabannya sangatlah penting. Karena 40% eh, uang wisatawan adalah untuk menikmati kuliner atau keperluan akomodasi mereka selama perjalanan wisata. Nah, elemen makanan pun bisa menjadi suatu alasan wisatawan untuk datang ke daerah tersebut karena bentuk ciri khas dari makanan tersebut. Dan ada pula beberapa makanan khas yang memang dijadikan destinasi kunjungan saat perjalanan wisata di daerah yang wisatawan kunjungi tentunya. Oleh karena itu, sebagai seorang tour guide, kita harus benar-benar menguasai berbagai makanan khas, khususnya makanan khas daerah kita ataupun yang akan dikunjungi oleh wisatawan ataupun rombongan kalian tentunya. Kita harus mengetahui bagaimana target wisatawan kita, seperti apa wisatawan kita agar kita bisa menempatkan sasaran di mana kita bisa menempatkan wisatawan ke elemen makanan yang tepat sasaran, dan tentunya hal itu eh, bisa menjadi target kita, bagaimana kita presentasi keberhasilan kita membawa wisatawan. Jadi seorang tour guide harus benar-benar lincah, cerdas, dan sangat luas pengetahuan, karena tidak hanya destinasi wisata atau tempat wisata ataupun atraksi wisata, elemen makanan pun harus mereka kuasai, karena kembali lagi sebagian uang mereka memang benar-benar diperuntukkan untuk menikmati kuliner atau makanan dan keperluan akomodasi lainnya. Nah, mengenai elemen makanan di masa pandemi ini, mungkin banyak sekali mungkin perusahaan makanan, mungkin home industry, mungkin restoran, rumah makan dan lain sebagainya menerapkan virtual order ataupun makanan siap saji yang dapat dipesan secara online. Hal itu hal itu bisa mengurangi ataupun membuat faktor-faktor dari ciri khas makanan tersebut berkurang. Tentunya mereka tidak tahu wisatawan yang biasanya datang langsung ke restoran ataupun sebagainya ada yang bisa melihat proses memasaknya, bisa melihat tempat makannya dan lain sebagainya, karena di masa pandemi kita tidak bisa mendatangi langsung tempat makanan yang kita inginkan, seperti itu. Nah, bagaimana dengan virtual restoran? Nah, saya mungkin akan menjelaskan sepengetahuan saya tentang virtual restoran, di mana kegiatan perjalanan wisata bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akomodasi kita, bisa dilakukan secara online ataupun pemesanan, seperti keadaan yang urgent atau keadaan darurat di mana kita membutuhkan makanan pada waktunya, seperti itu. Jadi virtual restoran mungkin menurut saya adalah hal yang inovatif, karena hal itu memiliki potensi di mana restoran masih bisa berkembang meskipun dalam masa pandemi.
Jadi kembali lagi, seorang tour guide harus benar-benar luas pengetahuan untuk mengetahui dan menguasai sehingga dapat melayani para wisatawan dan mencapai target keberhasilan mereka dalam membawa rombongan tentunya. Nah, kali ini sekarang saya akan menerangkan atau menjelaskan tentang makanan khas yang ada di daerah saya. Mungkin saya akan menjelaskan soto. Perlu kalian ketahui, mungkin kalian juga sering makan makanan ini karena soto adalah khas daerah Lamongan, makanan kuliner khas daerah Lamongan. Nah, soto sendiri sampai sekarang dapat ditemukan di berbagai tempat yang ada, daerah yang ada di Indonesia tentunya. Karena soto yang mungkin proses masaknya sangat sederhana dan dapat diterima oleh lidah masyarakat Indonesia, membuat soto ini dapat ditemukan di dimanapun kalian berada, yang tentunya kalau kalian masih ada di Indonesia kalian bisa menemukan soto. Ciri khas dari soto sendiri adalah kuahnya, karena kuahnya adalah memiliki ciri khas warna kuning dari kunyitnya dan rasa segar serta berbagai jenis soto. Yang pertama ada soto ayam, soto babat, soto telur, soto daging dan lain sebagainya. Kita bisa menikmati soto biasanya ditambahkan dengan kuah yang ditaburkan oleh koya soto itu sendiri. Nah, seperti itulah soto. Jadi itu tadi mungkin sedikit sharing, dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa, dah.